Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Trif Dividianto dari kelas PE 2018B. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Nah, sebelum kita bahas secara keseluruhan, secara detail, alangkah baiknya kita harus menjaga kesehatan kita, harus memakai masker dan harus menjaga jarak agar terhindar dari virus corona. Kita harus mentaati peraturan pemerintah dan jangan sampai kita lalai untuk tidak mengikuti peraturan agar kita ini tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi buat teman-teman semuanya, tetaplah pakai masker dan harus menjaga kesehatan kita dan imun kita agar terhindar dari COVID-19. Nah, sebelum materi di siang hari ini saya jelaskan, kita awali dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan Bismillah ini, semoga dengan pembelajaran di siang hari ini kita diberi kelancaran untuk membahas tentang ekonomi pembangunan ini. Langsung saja kita bahas tentang ekonomi pembangunan. Nah, buat teman-teman semuanya, apakah di siang hari ini ada yang mau ditanyakan apa itu ekonomi pembangunan sebelum materi saya sampaikan? Kalau masih belum paham apa itu ekonomi pembangunan, langsung saja kita bahas secara detail dan secara keseluruhan biar kalian paham itu apa sih ekonomi pembangunan itu. Nah, langsung saja kita bahas ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat, di mana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Elemen-elemen ekonomi pembangunan ada dua yang kita harus ketahui, yang harus kita bahas biar kita paham apa itu elemen-elemen ekonomi pembangunan. Satu, pembangunan sebagai salah satu bentuk proses. Nah, pembangunan sebagai suatu bentuk proses bisa diartikan bahwa pembangunan adalah suatu tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat ataupun bangsa. Setiap negara dinilai harus melakukan berbagai tahapan perkembangan atas suatu kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan per kapita, suatu tindakan aktif yang memang harus dilakukan oleh negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, partisipasi dari seluruh pihak negara harus dilakukan dengan baik, karena pendapatan per kapita adalah cermin kebaikan dan kesejahteraan. Tujuan ekonomi pembangunan. Tujuan ekonomi pembangunan itu ilmu ekonomi pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi saat ini yang ditemukan di negara-negara sedang berkembang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kebijakan pembangunan baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan transisi di seluruh dunia, khususnya negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara-negara transisi Eropa lain. Fungsi ekonomi pembangunan. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan GDP dengan memahami mengaplikasikan dengan baik ilmu dari ekonomi pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja juga akan meningkatkan yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Jadi pengangguran itu bisa bekerja lagi apabila kalau lapangan pekerjaan itu meningkat. Jadi pengangguran itu akan berkurang
karena lapangan pekerjaan itu sudah mulai meningkat. Kalau lapangan pekerjaannya semakin menurun, pengangguran semakin meningkat. 2. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Nah, melanjutkan dari poin 1, karena adanya penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Akibatnya, pengangguran dan tingkatan kemiskinan akan mengalami penurunan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan mengaplikasikan ekonomi pembangunan, pendidikan masyarakat juga dapat meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pendidikan dan kemampuan ekonomi merupakan faktor dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan buat teman-teman yang ada di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut untuk pembahasan tentang ekonomi pembangunan. Terbentuknya 4, tadi kelanjutan nomor 3, sekarang 4. Terbentuknya faktor modal. Pembangunan ekonomi yang berjalan lancar dan terus berkembang akan membuat masyarakat memikirkan hal selain kebutuhan pokok dan mulai menginvestasikan modalnya pada sektor ekonomi. 5. Mendatangkan bantuan dari dalam dan luar negeri. Sebuah negara bisa mendapatkan bantuan dan jika memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, atau dengan kata lain, memiliki pembangunan ekonomi yang lancar dan terus berkembang, pembangunan ekonomi yang pesat bisa mengundang investor baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk berinvestasi. Jadi, kalau ekonomi kita ini meningkat, maka para investor itu mau menginvestasi uangnya untuk perusahaan kita. Jadi untuk dari luar negeri atau dalam negeri itu bisa bisa tertarik dengan perusahaan kita kalau ekonomi kita atau pendapatan kita ini meningkat. Jadi para investor itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan itu. Langsung saja kita bahas. Arti ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Arti pembangunan ekonomi suatu proses perubahan yang harus menerus dan usaha suatu negara untuk memperbesar atau meningkatkan pendapatan per kapita. Masalah-masalah yang dihadapi di dalam pembangunan ekonomi ada beberapa yang harus kita bahas. 1. Perdagangan luar negeri. 2. Pembentukan modal. 3. Pengarahan tabungan. Dan 4. Masalah bantuan luar negeri. Berarti bantuan dari luar negeri untuk dibantu ke Indonesia. Jadi Indonesia membutuhkan bantuan dari luar negeri untuk disalurkan ke Indonesia. Yang kelima, persoalan sektor pertanian dan industri. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, penduduk. Dan yang ke-8, pengangguran. Lapangan pelajaran ekonomi pembangunan ada 4. 1. Pembentukan modal. 2. Pembentukan skill. 3. Faktor tenaga manusia. Dan 4. Alam. Manfaat-manfaat yang diperoleh dari pembangunan ekonomi ada beberapa yang harus kita bahas, yaitu 5. 1. Meningkatnya GNP. 2. Mengurangi pengangguran. 3. Meningkatnya kemakmuran. 4. Pengolahan alam yang lebih baik. 5. Modal yang terkumpul. Kerugian-kerugian dari pembangunan ekonomi ada beberapa yang harus kita bahas. 1. Terjadinya perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. 2. Perubahan tata kerja yang tradisional. 3. Memerlukan modal yang lebih banyak.
Empat, adanya teknologi baru. Jadi ada teknologi baru itu menciptakan suatu produk atau menciptakan suatu ini seperti robot. Nah, seperti robot itu kayak di restoran-restoran yang lebih di kota-kota, di luar kota itu ada restoran yang mengandalkan sebuah robot. Jadi di situ nggak ada manusia yang menjalankan di suatu restoran itu. Jadi di suatu restoran itu robot itu untuk melayani para pembeli-pembeli. Jadi di situ menggunakan robot semua. Jadi dunia ini semakin canggih, kedepannya makin bagus. Tetapi kalau kita mengandalkan sebuah robot, apakah nggak kasihan sama orang-orang yang pengangguran, yang nggak dapat pekerjaan? Kalau iya, kalau benar si pengangguran ini menciptakan sebuah pekerjaan, maksudnya ingin membuka usaha perdagangan, maksudnya jualan sebuah kayak warung makan kayak itu kalau si pengangguran menciptakan sebuah lapangan, maka pengangguran di Indonesia itu akan berkurang. Struktur perekonomian negara berkembang yang harus kita bahas ada 8. Komponen struktur perekonomian negara berkembang adalah sebagai berikut. 1. Ukuran negara atau luas geografis, jumlah penduduk, serta tingkatnya pendapatan. 2. Latar belakang sejarah dan kolonial. 3. Sumber daya fisik atau alam dan manusia. 4. Komposisi etnik dan agama. Yang kelima, arti penting relatif atas sektor pemerintah dan sektor swasta. 6. Sifat dasar struktur industri. 7. Kadar ketergantungan terhadap kekuatan politik dan ekonomi luar negeri asing. 8. Pembagian kekuasaan dan struktur politik di dalam negeri. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan buat teman-teman semuanya? Kalau belum ada yang mau ditanyakan, langsung kita bahas secara detail, secara keseluruhan agar kalian buat teman-teman semuanya biar kalian paham apa itu ekonomi pembangunan. Nah, langsung saja kita bahas secara keseluruhan lagi. Kata karakteristik umum negara-negara berkembang. Ciri-ciri umum dari setiap negara berkembang dapat diklarifikasikan menjadi 7 yang harus kita bahas. 1. Standar hidup yang relatif rendah. 2. Tingkatnya produktivitas yang rendah. 3. Tingkatnya pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan tinggi. 4. Angka pengangguran terbuka maupun terselubung yang tinggi. 5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer. 6. Pasarnya tidak sempurna dan informasi yang tersedia pun sangat terbatas. 7. Dominasi dan ketergantungan internasional. Kriteria-kriteria negara berkembang. 1. Produktivitas atau kapita rendah. 2. Pendapatan atau kapita rendah. Sifat-sifat umum negara-negara berkembang. 1. Struktur ekonomi bersifat agraris. 2. GDP rata-rata US dollar 200. 3. Tenaga ahli kurang. Karena apa? Karena tenaga ahli itu kan banyak itu para tenaga ahli itu sangat setiap negara itu minim gitu loh, ada yang itu. 4. Penduduk sangat padat. Karena apa? Karena hutan-hutan sekarang ini udah
makin berkurang. Karena apa? Karena banyak penebangan liar. Jadi para yang tidak bertanggung jawab itu menebangkan pohon itu seenaknya sendiri. Jadi kita ini sebagai anak muda harus untuk gimana sih caranya buat hutan-hutan ini jangan sampai ditebang liar, jangan sampai berkurang. Karena apa? Kalau hutan ini semakin berkurang, maka akan terjadinya mengakibatkan banjir, kebakaran. Nah, kita sebagai anak muda harusnya itu berpikir gimana sih caranya hutan ini makin berkembang atau makin jangan sampai berkurang gitu loh. 5. Kemakmuran rendah. Kelemahan ekonomi agraris. 1. Barang tidak tahan lama. Nah, barang tidak tahan lama itu maksudnya barang tidak tahan lama itu seperti produk-produk yang tidak tahan lama itu kayak makanan. Nah, makanan yang biasanya yang tahan lama itu kan makanan kering. Tapi kalau makanan nggak kering itu akan tahannya itu sedikit, nggak sampai lama gitu loh. Jadi akan menimbulkan makanan itu cepat basi. 2. Tanahnya produktivitasnya semakin berkurang. Nah, itu tadi kalau kita sebagai anak muda, kalau kita menebang pohon terus tanah-tanah ini dibuat suatu perusahaan besar kayak apa, mengambil pengeboran di tanah itu akan goncang gitu loh. 3. Pemasaran yang sulit. Pemasarannya itu yang sulit. Nah, pemasarannya yang sulit maksudnya kalau kita sebagai anak muda kalau bisa berpikir, kalau kita memasarkan suatu produk, kalau kita kan sekarang kan sudah makin canggih, seharusnya kita ini berpikir gimana sih caranya biar memasarkan suatu produk itu cepat laku ke konsumen. Biar apa? Biar si konsumen itu menikmati apa yang ia beli. 4. Murah harganya. Maksudnya murah harganya itu kita lihat kalau murah harganya kualitasnya jelek itu percuma. Lebih baik harga mahal tapi kualitas mahal daripada harga murah tapi kualitasnya rendah, kualitasnya buruk. Apakah kita ini masih tetap beli dengan itu? Pasti enggak. Lebih baik mahal sedikit daripada murah tapi cepat rusak. Kan iman-iman. Maksudnya kan kita sebagai anak muda itu harus bisa berpikir gimana sih caranya buat suatu produk itu murah harganya, kualitasnya sangat bagus dan dijamin awet. Biasanya gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa yang saya jelaskan dan yang belum jelas langsung aja ditanyakan apa itu secara detailnya ekonomi pembangunan itu, terus manfaatnya itu apa, tujuannya apa dan sebagainya. Nah, langsung saja kita bahas selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan buat teman-teman di siang hari ini, kalau nggak ada pertanyaan, langsung saja kita bahas selanjutnya ya, biar tidak lama-lama kita bahasnya. Hakikat pembangunan itu ada 3. 1. Pembangunan adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kualitas hidup
Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan-perubahan yang sifatnya kuantitatif. 3. Pembangunan ekonomi mencakup dimensi kualitatif. Nah, di situ hakikat pembangunan itu ada pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan-perubahan yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Manfaat pembangunan ekonomi: kesejahteraan penduduk, kemampuan manusia menjadi lebih besar dalam menguasai alam dan sekitarnya. Karena apa? Manusia itu kalau mencari kebutuhan sehari-harinya, kita cari di alam itu banyak. Mau minta di laut ada, di situ ada ikan. Kalau kita cari di pertanian, kita di sana bisa menanam atau kita bisa ngambil di hutan-hutan. Nah, di hutan-hutan kan biasanya kan ada sebuah hewan yang bisa dimakan. Nah, di situ kalian manfaatin di situ. Jadi alam yang ada di Indonesia itu bisa bermanfaat buat kita sehari-hari untuk menjaga kesehatan kita atau mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Konsekuensi pembangunan ekonomi. Ada 3 yang harus kita bahas. Apa saja? Ini anak-anak. Pengorbanan dan biaya. 2. Perombakan sosial, budaya dan politik. 3. Dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Jadi janganlah merusak kelestarian alam. Karena apa? Kita itu anak muda itu harus berpikir jernih, lebih matang. Karena apa? Kita itu harus melestarikan alam kita. Jangan sampai alam kita ini hancur. Kalau alam kita ini hancur, maka kita ini bisa apa? Apakah kita bisa makan? Pasti nggak bisa. Karena apa? Karena alam kita kalau hancur, kita ini nggak bisa apa-apa. Kita ini nggak bisa makan. Karena apa? Karena mau mancing nggak bisa, mau cari makanan nggak bisa di hutan-hutan. Karena apa? Karena alam ini sudah hancur karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kalau kita anak muda, harus kita tahu kalau kita anak muda, buat anak muda ini harus semangat, harus harus nunjukin kepada yang tua-tua, ini loh Pak, kita harus menanam ini biar nanti tidak ada kebanjiran. Kita ini harus menanam ini agar tidak terjadi kelaparan di saat anak cucu kita nanti. Jadi haruslah berpikir untuk kedepannya agar tidak terjadinya kesalahgunaan gitu. Perombakan sosial, budaya dan politik dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas secara detail lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, langsung saja kita bahas. Faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebelum Perang Dunia II. Nah, penjajahan masih berlangsung. 2. Fokus daerah terjajah adalah kemerdekaan. 3. Para ahli terutama di bidang ekonomi fokus pada permasalahan depresi dan pengangguran. Karena apa? Pas waktunya penjajahan, dia itu fokus sama yang menjajah Indonesia itu tadi. Jadi tidak berpikir ke depannya, apakah kita bisa makan. Di situ yang dijajah-jajah itu berpikir negatif, jadi depresi, dia itu cemas, tidak memikirkan di sekelilingnya. Jadi apa-apa dia itu depresi.
Jadi banyak pengangguran, tidak memikir untuk kedepannya gimana, apakah kita bisa makan atau bisa mencukupi kebutuhan kita. Faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Mengejar ketinggalan dari negara maju. Usaha menghambat perkembangan komunisme. Peningkatan hubungan ekonomi. Yang keempat, keinginan negara maju untuk membantu negara berkembang. Berarti negara maju membantu negara yang berkembang. Berarti saling menguntungkan, saling bekerja sama agar di saat dia kesusahan bisa membantu negara kita. Kalau negara kita maju, negara orang lain susah, kita bisa membantu. Jadi kita harus saling membantu antara negara maju dengan negara berkembang. Alasan pembangunan ekonomi yang datang dari negara berkembang. 1. Kenyataannya bahwa pendapatan nasional di negara berkembang yang cukup mengimbangkan pertambahan penduduk. 2. Perbedaan tingkat kualitas hidup antara negara berkembang dengan negara maju. Maksudnya negara maju dan negara berkembang itu saling mempunyai tindakan sendiri-sendiri. 2/3 dari penduduk dunia hanya menerima setengah pendapatan dunia. Alasan pembangunan ekonomi yang datang dari negara maju. Kenyataan bahwa mempercepat negara berkembang juga menguntungkan, juga maju. Memperkuat perdagangan internasional, mencegah pengaruh dari pihak lain, membantu meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham yang saya jelaskan tadi mulai dari awal sampai akhir ini? Kalau belum ada pertanyaan, saya kasih soal, saya kasih PR buat besok kita mulai kita kumpulkan tugas-tugas yang saya kasih kepada adik-adik ya. Soalnya yaitu ada 5 yang harus kita bahas, yang harus kalian kerjakan. Jadi 1, sebutkan dan jelaskan persyaratan kebijakan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan serta bagaimana dampak positif dan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan penyebab-penyebab terjadinya pembagian kelompok antara negara berkembang dan negara maju. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri negara berkembang dan negara maju beserta contoh masing-masing. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan deskripsi kondisi fisiografis, ekonomis, politik, sosial, dan budaya dan beberapa negara berkembang dan negara maju. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh negara berkembang dan negara maju. Sampai di sini apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa besok tugas yang Bapak kasih kepada kalian, apabila tidak mengerjakan maka Bapak akan menghukum kalian. Ya udah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.